Beberapa saat sebelum konser digelar, kami sempat berbincang-bincang dengan 3 dari 4 personel Hubesteng yang bertutur tentang perasaannya saat menginjak kaki di bumi Indonesia untuk yang kedua kalinya. Berikut wawancara dengan Hubesteng yang dipandu langsung oleh Niken Okto. Halo, apa kabar pemirsa? Sekarang ini saya sedang berada di Hotel Hilton Jakarta dan saat ini saya sudah berada bersama Hubesteng. Yeay! Hooray! Hello guys, how are you today? Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Niken Okto dalam Kabar-Kabari Minggu. Sebuah tayangan yang akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Artis Surya Saputra terlibat keributan dengan penyanyi Glenn Fredly. Dia dikabarkan beradu fisik, bahkan sempat terjadi pemukulan terhadap Glenn, sosok yang sering dikait-kaitkan sebagai pihak ketiga dalam gonjang-ganjing rumah tangga mereka. Bukannya semakin mereda, kabar mengenai kemelut rumah tangga Dewi Sandra dan Surya Saputra justru kian meruncing. Apalagi ditambah dengan kabar lain yang menyebutkan kalau pasangan penyanyi ini ternyata telah pisah rumah sejak beberapa waktu yang lalu. Kabar adanya orang ketiga sebagai penghancur hubungan mereka pun kian membumbui persoalan yang sedang terjadi antara Dewi Sandra dan Surya Saputra. Ujung-ujungnya, nama Glenn Fredly yang sempat diisukan memiliki hubungan spesial dengan Dewi Sandra kembali disebut. Kalau beberapa waktu lalu Surya membantahnya, kali ini justru ia dikabarkan menghakimi Glenn Fredly karena kedekatannya dengan sang istri. Lebih dari sekedar adu mulut, kabarnya lagi Surya sampai melampiaskan kekesalannya dengan tinjuan yang dilayangkan kepada mantan kekasih Nola Ebitri itu di sebuah acara musik di salah satu kafe. Baik Surya Saputra maupun Glenn Fredly yang kami temui di tempat terpisah membantahnya. Saya kaget juga dengar itu gitu karena saya selama ini saya jujur saya nggak pernah nonton infotainment jadi tiba-tiba ada berita kayak gitu saya kaget banget. Teman-teman saya SMS saya bilang ada apa saya nggak tahu. Kata siapa? Astagfirullah. Udah deh, ini lama-lama saya nggak enak sama Glenn, nggak enak sama saya, jadi udah deh mendingan teman-teman berdoa buat kita berdua aja, saya dan Dewi aja. Namun Surya tidak membantah kabar yang menyebutkan kalau ia dan Dewi Sandra tengah berjalan sendiri-sendiri. Surya tinggal di Mama udah selama 2 bulan ini. Dan hubungan Surya sama Dewi sih kelihatannya melalui telepon, HP itu masih baik-baik aja sih. Aku nggak jelas tahu ya hal ini sangat intern antara rumah tangga Surya. Dalam setiap rumah tangga memang pasti ada kerikil-kerikil tajam ya. Saya dan Dewi sekarang lagi masing-masing mengintrospeksi diri, tapi semuanya alhamdulillah sekarang menuju ke jalan yang baik. Ungkapan hati Giska, putri pasangan Dewi Yull dan Reza Hetapi di beberapa media mengenai kekecewaannya terhadap rencana perceraian kedua orang tuanya memancing reaksi Reza Hetapi. Apalagi pada sejumlah wartawan, Giska sempat membeberkan sikap sang ayah yang dianggapnya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Tidak hanya itu, Giska juga menyebut janda beranak 2 yang kini menjadi kekasih sang ayah sebagai wanita yang tidak berperasaan yang merusak rumah tangga orang tuanya. Saya sangat kecewa bahwa Mbak Dewi sudah menanamkan sesuatu yang kurang baik buat Giska. Sehingga Giska menyatakan sesuatu yang tidak benar dan kurang pantas. Menurut Reza Hetapi, sebelum berita ini berkembang luas, hubungan Giska dengan calon istrinya itu baik-baik saja. Tidak pernah satupun ia dengar Giska menuturkan ketidaksukaannya terhadap wanita yang dipanggilnya Astuti itu. Saya tahu betul kata-kata Giska. Saya ikut mengajarkan pikiran perasaannya kok. Kalau keluar kata-kata yang tidak benar pada mulut anak saya, dan itu diracuni, saya tidak terima. Itu. Saya yakin dong, saya bapaknya kok.
Rencana perceraian yang awalnya baik-baik saja menjadi berantakan dengan adanya penuturan Giska di berbagai media. Hubungan baik yang sebelumnya terbina antara Dewi Yull dan Reza Hetapi meski kehidupan pernikahan mereka porak-poranda pun mulai diracuni dengan prasangka. Lebih dari itu, hubungan Reza Hetapi dengan keluarga Astuti diakui Ray ikut-ikutan berantakan karena persoalan baru itu. Persoalan-persoalan ini jadi menghambat pernikahan saya. Jadi saya harus mengklarifikasi dulu. Jangan sampai keluarga-keluarganya berpikir, saya ini tidak bertanggung jawab atau apa. Memang ini tanggung jawab saya karena saya yang memulainya. Gitu. Kisruh rumah tangga Aji Mas Said dan Reza Artamevia memang kian santer terdengar. Kalau kemarin Reza sempat membantah, kini giliran Aji angkat bicara yang isinya tidak jauh beda dengan istrinya. Ditemui di sebuah acara, Aji bersikukuh kalau rumah tangganya masih dalam kondisi romantis. Dari dulu sampai sekarang hubungan saya sama Reza itu sangat romantis sekali. Dan sampai sekarang itu pun juga demikian. Tapi sekarang ini memang kami sudah mempunyai kesibukan masing-masing yang agak sedikit berbeda. Soal nama mantan kepala BPPN yang disinyalir sebagai orang ketiga dalam rumah tangga mereka, secara tegas Aji menganggap kalau itu hanyalah omong kosong. Ia masih berkeyakinan kalau pelantun lagu pertama itu masih menjunjung tinggi peranannya sebagai seorang istri. Kabar burung aja gitu. Apapun yang Reza lakukan selaku istri yang soleha, itu saya tahu semua. Jadi buat saya itu adalah omong kosong semua. Kisruh ini diakui Aji sebagai bagian dari proses perjalanan mahligai rumah tangganya. Dengan tenang ia menganggap kalau masalah ini bisa menjadi pelajaran bagi pasangan lainnya. Tapi ia tidak memungkiri kalau kali inilah yang dirasakan paling berat. Semua perjalanan hidup ini tidak ada yang mulus, gitu. Pasti ada. Tapi saya sama Reza selalu bisa mengatasi dengan baik. Karena kita adalah dua orang yang sudah dewasa, sudah mempunyai anak. Jadi cara berpikir kita itu tidak boleh terlalu egois. Grup band asal Amerika Serikat Hoobastank kembali mengadakan konser di Jakarta. Kami tidak mau kehilangan kesempatan dan berhasil mengadakan wawancara eksklusif dengan mereka. Pemirsa, beginilah suasana konser grup musik Hoobastank yang berhasil menggoyang panggung tenis indoor Senayan Jakarta pada hari Kamis malam lalu. Beberapa saat sebelum konser digelar, kami sempat berbincang-bincang dengan 3 dari 4 personel Hoobastank yang bertutur tentang perasaannya saat menginjak kaki di bumi Indonesia untuk yang kedua kalinya. Berikut wawancara dengan Hoobastank yang dipandu langsung oleh Niken Okto. Halo, apa kabar pemirsa? Sekarang ini saya sedang berada di Hotel Hilton Jakarta dan saat ini saya sudah berada bersama Hoobastank. Yeay! Hooray! Hello guys, how are you today? Good, how are you? Good, really? Really? Tired, but good. Welcome to Jakarta. And I will ask you a few questions. Do you know? Okay. Ask away. First, this is your second time make concert in Indonesia. Am I right? Yes. Yes. What do you feel about that? I love it. Just that? That's it. Yep. It's kind of. Oh, should I do it again? Well, we got here last night, kind of late. It was probably like 10 o'clock, and then we're doing interviews all day, and then we leave tomorrow in the morning. So it's really kind of hard to get a feel of Jakarta. I actually went out last night to a couple clubs. Tidak banyak yang dipersiapkan oleh grup musik asal Paman Sam ini sebelum naik dan beraksi di atas panggung. Yang pasti mereka mengaku akan berusaha keras untuk tidak membuat para penggemarnya di Indonesia merasa rugi telah datang dan menyaksikan penampilan mereka. We put a lot of energy and effort into our show. We liked it. It's more fun for us to just really get into it and to jump around. And we're a band that feeds off the crowd. You know, if it's a really great crowd, you know, we'll go that extra step to to perform, but if the crowd just kind of sitting there, we'll try to get a little excited, but it's very hard to get excited when the crowd just kind of sitting there going, yeah, you don't really feel like jumping around, so it's definitely you work off the crowd. Keinginan 4 personel grup musik beraliran rock ini bukan sekedar harapan. Buktinya konser berjalan sukses. Hampir semua penonton yang datang mengaku puas dengan penampilan Hoobastank dengan lagu-lagu yang dibawakannya. Tidak terkecuali Arman Maulana dan Roy Bumerang yang kami temui usai konser berakhir.
Berikut penuturan mereka kepada dua presenter tamu Kabar Kabari yang merupakan pemenang lomba casting presenter di acara Sewindu Kabar Kabari di Kota Bandung. Halo pemirsa, nama saya Santi. Saya juara 1 dalam lomba casting tour 2004 Kabar Kabari. Halo pemirsa, saya Dikdik Kurniawan.